Iya, puji nama Tuhan. Luar biasa kita akan menyaksikan seorang murtadin baru yang eh, bersaksi menceritakan pengalamannya dan mulai melayani Tuhan dan juga bisa berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang memang sering kali ditanyakan oleh orang-orang Islam. Nah, seperti apa pelayanannya dan betapa luar biasanya, mari kita simak bersama sampai selesai. Sekarang ini nama Yesus itu diberitakan, kitab Alkitab ini bukan lagi yang ecek-ecek, bukan lagi bilang wow Yesus itu bukan Yesus ya, dia itu bukan Tuhan, dia itu bukan tidak pernah disalibkan. Enggak, itu udah basi. Itu udah basi, mereka udah paham kalau itu. Jadi mereka udah lebih parah lagi. Sampai ketika kemarin aku naik Komal ya, lalu ini ada seseorang yang mengangkat satu tema ya, mengangkat satu ayat ya, ayatnya disebutkan satu angka di situ ya, satu angka rampasan apalah gitu loh ya. Jadi disebutkan kayak 100, ini contoh ya. Jadi kata-katanya gini, 120 gini nih gitu di Alkitab ini ya. Dia angkat, keren nggak dia? Keren, karena orang Kristennya aja belum pernah mungkin baca ayat itu, lalu dia angkat itu, lalu dia suruh baca aku, katanya gini, coba ya baca, aku baca gini, lalu dia ambil apa coba, dia ambil translate-nya di bahasa yang asli, bahasa Yunani. Dia ambil pakai laptop, dia bilang gini sama aku, Nian, nih bahasa Yunaninya dia sebutin. Kau bisa nggak, katanya bahasa Yunani. Dia bilang gini, dia nggak kira aku tuh pernah sekolah Alkitab ya, aku pernah mempelajari bahasa Yunani, tetapi karena umur ya, karena aku sudah berumur ya, jadi lupa. Aku sudah lupa. Jadi ketika dia menyuruh aku membaca Yunani itu, aku diem karena emang blank, lupa ya, lupa lah karena aku sudah tua, jadi lupa. Walaupun sebenarnya aku pernah mempelajari kitab bahasa Yunani. Denger ya, kalau di sekolahan aku STT dulu ya, aku STT di Solo ya, STT El Sada ya. Itu waktu aku semester pertama itu pelajarannya itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani, itu bahasa itu, dan itu harus dipahami, harus tapi aku blank, udah lupa. Aku lupa, walaupun ayat ABC-nya aku inget, tapi aku lupa ya pokoknya aku blank lah saat itu. Dia suruh baca bahasa Yunani, lalu dia bilang, bisa nggak kau baca ini? Aku nggak bilang aku pernah percuma kalau aku bilang aku pernah sekolah STT dan aku pernah belajar ayat bahasa Yunani itu, dan aku pernah ya, maksudnya di semester pertama itu aku ingat, tapi karena saat itu aku memang lupa sama sekali, lalu ya aku diem aja, aku nggak bilang kalau aku bisa. Tapi emang kalau lupa bisa kayak mana kalau orang bilang bisa tapi lupa, ya sama juga nggak bisa dong. Makanya aku diem. Lalu dia bilang apa, coba kau baca, ini tidak sesuai dengan kata-kata di Alkitabmu, kata dia begitu ya. Karena katanya kalau di Alkitab, contoh ya, 120, kalau di bahasa Yunaninya tuh enggak 120. Lalu dia bacakanlah pakai bahasa Yunani. Lalu aku bilang begini sama dia, orangnya kan lebih keren tuh, orang itu lebih keren. Kenapa orang Kristennya aja belum tentu mempelajari itu ayat yang dia sebutkan itu loh. Dia bilang begini, dia baca pakai bahasa Yunani, dia baca. Terus aku bilang gini, kenapa kamu mempersulit diri? Ketika kamu orang Indonesia, kamu bisa paham bahasa Yunani itu dengan bahasa Indonesia. Kenapa kau mencari-cari hal-hal yang menyulitkan dirimu? Kamu malah membaca ayatnya pakai bahasa Yunani. Botol nggak? Botol, kalau kata aku botol. Bangga dengan bahasa asli. Kenapa bangga dengan bahasa asli, sedangkan bahasa asli sendiri kau tidak paham? Kenapa aku bilang, kenapa kita tidak perlu pakai bahasa asli? Karena apa? Karena kan sudah ditranslate ke bahasa kita. Bagaimana kau bisa memahami Tuhanmu kalau kau sendiri, kata-kata Tuhanmu kau nggak paham? Kayak mananya lo kau kenal sama Tuhanmu?
Makanya kau nggak kenal Tuhanmu, kata-katanya aja kamu nggak paham. Sekarang gini ya, dengar kelemahan ketika kita membaca Alkitab nih. Kelemahannya ketika kita membaca Alkitab yang harusnya kita pahami dengan bahasa Indonesia, tapi kita pengennya pakai bahasa Yunani nih ya, dengerin. Jangan bangga ya memahami Tuhanmu dengan bahasa asli, jangan bangga. Malah kata aku bego. Kataku bego. Karena apa coba? Satu, kau nggak paham, kau nggak tahu artinya setitik pun kau tidak tahu artinya. Ya, kau tidak tahu artinya. Sekarang begini, dengan bahasa kita aja, dengan bahasa Indonesia aja, kita kadang-kadang nggak bisa loh memahami satu ayat. Ini tentang apa nih? Contoh nih ya, contoh. Kitab Amsal 7 ayat. Kan kamu tuh kalau nggak baca seterusnya kan nggak paham kau ini tujuannya apa. Nggak mungkin Tuhan memberikan satu kata-kata dengan tidak ada tujuan, tidak mungkin. Itu pasti ada tujuannya ya. Jadi ketika engkau ya nih aku bukain aja pintu otak kalian ya, akal kalian ya. Jadi kalau kalian ya memakai ya memahami Tuhan, nih contohnya Tuhan itu pernah ada di Israel sana. Terus aku sebagai orang di Indonesia, aku harus belajar bahasa Israel. Bodoh kali. Karena apa? Karena sudah ada kejadian satu kaum yang mengatakan gini loh, kalau Tuhannya ada lahir di satu kota ya, di satu kota. Lalu orang kaum ini merasa firman Tuhan itu sudah betul-betul 100% mereka ngerti, tahu, karena begitu dia hadir di muka bumi tidak ada di translate, tidak ada dikurangi, tidak ada ditambahi menurut mereka gitu. Dan mereka merasa bangga kalau mereka bisa paham ayat-ayat firman Tuhan dari bahasa aslinya. Ada satu kaum yang bangga seperti itu. Tahu nggak kamu? Kalau kamu nih denger ya nih. Kalau aku nih, contohlah aku lah. Kalau aku ya membaca kitab aku yang katanya ya Yesus itu dari Israel, otomatis karena Yesus itu Tuhan aku, jadi aku mempelajari harus kitab asli gitu loh. Begitu, harus kitab asli. Jadi ketika aku mempelajari kitab asli, otomatis kan aku harus belajar bahasanya. Harus banyak banget membuang waktu. Banyak membuang waktu. Ketika aku bisa membaca Alkitab ini dalam sebulan, aku paham, terus aku harus membaca kitab ini dengan bahasa asli. Seumur hidupku pun aku belum tentu paham. Jadi kalau ada satu kaum yang merasa bangga karena dia membaca firman Tuhan dengan kata-kata yang asli. Lu kata Tuhanmu itu orang sana. Lu kata orang Tuhanmu itu kalau lahir di Israel. Lu kata Tuhan itu berbahasa itu. Lu kata orang bersuku begitu. Jadi ketika kau merasa bangga kalau kau punya kitab yang langsung dari Tuhan dan tidak dirubah-rubah dimanapun di seluruh dunia, tidak dengar, makanya Indonesia hilang. Negara-negara Amerika yang memahami kitab itu hilang juga adatnya. Semua bangsa-bangsa ini akan hilang. Karena apa? Kau akan berperilaku seperti kaum yang kau anggap Tuhanmu itu lahir di sana. Kau akan berkata-kata seperti kaum yang katanya lahir di sana, tuh Tuhannya ada di sana. Kau akan berpakaian seperti mereka yang di sana. Kau akan berpenampilan seperti mereka. Kau akan melakukan segala sesuatu seperti kaum yang katanya Tuhan itu lahir di sana, Tuhan itu hadir ada di sana. Botol nggak sih? Jadi Indonesia hilang
Keindonesiaanmu hilang karena bahasamu akan bahasa Tuhanmu. Penampilanmu akan menjadi penampilan yang disuruh Tuhanmu. Terus apa adat istiadatmu hilang, semua hilang. Lah ngapain Tuhan ciptain banyak suku, banyak bahasa? Ngapain? Udah aja ciptainnya satu aja kaum, satu bahasa, satu gaya, satu adat istiadat. Kayak gitu. Ya ngapain? Jadi ketika orang Amerika kan biasanya tuh pakaiannya tuh ya memang mereka penampilannya begitu ya, pakaiannya tuh terbuka. Tetapi karena mengikuti satu kaum ini, mengikuti satu kitab yang harus sama di mana-mana, bahasanya harus sama, adatnya semua harus sama, apapun juga harus sama, maka Amerika itu kalau semua masuk di dalam kaum itu, kagak ada lagi Amerika. Jadi sama kayak sana, sama, karena mereka akan penampilannya sama. Ya Tuhan, kemarin tuh aku jogging ya, kan aku hampir setiap hari jogging. Pagi-pagi jam 6 nih aku jogging nih. Ya, aku nggak ngomong ya inilah, karena kan aku nyerempet ke kamu karena kamu terus yang selalu ganggu aku. Ya, jadi aku pernah jogging nih, aku sering jogging nih, tapi aku pernah beberapa kali ketemu sama gini loh, kan joggingnya tuh di satu lapangan yang muter-muter gitu loh ya. Jadi waktu itu aku jogging, lalu aku lihat ada sekelompok orang yang mungkin ada sekitar 15-20 banyak perempuan ya. Terus yang kelihatan cuman matanya tok. Kelihatan cuman matanya tok. Mereka jogging, matanya tok. Lalu kayak mana nyala aku mau ngomong ya. Aku pikir ini Arab apa ya, bukan ya Tuhan, ini Arab bukan sih? Kok kayak jadi Arab ini. Lalu kalau seandainya Indonesia ini semua berperilaku sama seperti orang itu, kita tuh bukan orang Indonesia loh jadinya loh. Paham nggak? Kalau orang Amerika berperilaku sama seperti itu, yang hanya kelihatan mata tok, itu jadi Amerikanya jadi hilang. Semua kaum apapun akan hilang. Jadi waktu pas aku jogging itu, aku nggak membenci, tapi alangkah baiknya, kalau menurut aku ya serah, tapi alangkah baiknya kalau melakukan segala sesuatu kayak gitu loh, kayak berpakaian seperti itu ketika kau sedang berhadapan sama Tuhanmu, oke lah, nggak apa-apa. Tapi sayang gitu loh kalau seandainya sekarang ini, thank you ya Nas, sekarang ini jadi ketika aku jogging itu, aku nggak bisa ngomong, aku nggak benci sama orang yang kayak gitu, tapi kayaknya seperti gini loh, kalau seluruh Indonesia seperti itu, hanya kelihatan matanya aja, kayaknya Indonesia ini hilang deh, kayak bukan Indonesia lagi. Coba bener gak? Thank you ya Nas ya, bener gak? Coba setuju nggak sama aku? Lain waktu lagi. Ini kan ada 20 orang nih yang matanya aja nih kelihatan, matanya tok yang kelihatan. Terus lucunya ya, aku nggak merendahkan kalian, ini fakta. Aku berjumpa ketika aku jogging, aku berjumpa sekelompok orang, sekitar 15-20 orang perempuan, pagi-pagi, entahlah, mungkin mereka sudah dari tempat ibadahnya, entahlah. Pokoknya mereka jogging juga, tapi dengan penampilan yang cuma matanya tok kelihatan, matanya tok. Lalu sudah mereka mungkin aku pas datang mereka udah berapa kali, jadi aku datang mereka baru sekali aja aku datang, mereka satu kali muter selesai. Lalu mereka kumpul di tengah lapangan, ngapain coba? Kumpul di tengah lapangan, mereka itu yang matanya tok yang kelihatan. Mereka selfie. Bahas agamamu. Dengar, bahas agamamu di DM aku tiap hari ya. Aku di DM tiap hari sama agamamu. Ngomongin apa? Ngomongin Tuhan aku. Makanya aku ngomong di sini. Benar kata Edi, sampai kalian itu diem. Aku nggak benci sama kalian, dengar, ngomongin agamamu. Aku di DM tiap hari, nggak satu orang loh, banyak.
Di DM, di DM. Aku di DM. Di DM-nya soal apa? Ayat-ayat firman aku. Ayat firman aku. Udah diterangin juga enggak ngerti-ngerti. Capek kan? Makanya aku kasih terang makanya. Jadi waktu itu, jadi mereka itu satu kali putar, mereka udah selesai, lalu kumpul mereka di tengah-tengah lapangan itu. Aku tetap jalan. Jadi mereka selfie tuh. Aku kadang-kadang pikir begini, apa yang mereka selfiekan? Sedangkan mereka hanya terlihat mata tok. Lalu aku tuh mau ngasih tahu sama mereka, ini Indonesia atau ini Timur Tengah, aku nggak bisa ngomong, itu hak kan. Makanya ketika aku melewati gerombolan itu, aku nggak bisa ngomong, tapi mataku ketika aku melewati mereka, aku menatap mereka terus sampai aku jauh. Aku tatap mereka terus. Jadi mereka tuh nggak ada yang lihat, cuma ada satu orang yang menatap aku lagi. Cuma ada satu orang yang menatap aku lagi. Aku nggak bisa ngomong, tapi mataku bisa menginsyaratkan. Mataku terus melihat mereka sembari jalan. Kadang-kadang aku pikir, sebegitu kuatnya roh itu gitu loh, roh itu. Jadi pernah juga satu kali itu, kalau yang sekelompok itu 2 kali aku ketemu ya di tempat jogging aku. Tapi banyak juga aku ketemukan ketika aku lagi jogging itu, di depan aku ada suami istri jalan. Mereka berpenampilan, istrinya berpenampilan begitu matanya, terus isi lakinya berpenampilan yang pakai celana yang jauh-jauh itu dari mata kaki. Terus aku di belakang, aku ini mikir, aku tuh kalau ada kayak gitu tuh mikir, itu memang hak mereka. Tapi aku pikir gini, itu kan bukan Indonesia. Itu kan, aku kadang-kadang sedih loh. Kenapa? Karena zaman dulu itu aku tuh kalau sekolah ya nggak ada loh yang pakai pakaian gitu. Jadi sekarang ini kalau aku kumpul-kumpul di acara PKK nih, di acara PKK gitu toh di perumahanku, itu tuh semua pada pakai hijab. Jadi kelihatannya yang tidak pakai tuh kelihatan. Dan aku sebenarnya bukan karena aku minoritas, tapi jadi terlihat. Lucunya begini, lucunya kayak gini loh. Ini kejadian tadi pagi. Ini kejadian tadi pagi, makanya aku angkat tentang style. Tentang style yang mempengaruhi seseorang, otaknya. Stylemu mempengaruhi otakmu. Dengar ya, aku bukannya benci, tapi stylemu itu membuat seseorang jadi kayak asing. Nih tadi pagi aku kan ada pertemuan rapat orang tua murid di sekolah anakku sekolah di SMK negeri ya. Kalau negeri otomatis semua rata-rata memakai mayoritas ya. Jadi ketika aku masuk di aula tempat rapat itu diadakan, ya itu udah penuh. Itu sudah penuh, jadi otomatis aku harus mencari tempat yang kosong. Jadi aku ke tengah, lalu lihat-lihat ada kursi yang kosong, Jadi ada kursi yang kosong di jalur pinggir tuh ada kursi yang kosong. Aku duduk, sampingku ibu-ibu. Ini kejadian tadi pagi. Aku yang mengalami. Dan kejadian ini bukan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Nih kejadiannya tadi pagi, aku ikut rapat, anakku kan sekolahnya di SMK negeri. Lalu aku duduk di paling pinggir, lalu samping aku adalah ibu-ibu yang berhijab. Sebelahnya lagi kosong, dan sebelahnya lagi ada yang berhijab. Karena kan negeri, SMA, semua sekolah negeri itu pasti mayoritas. Jadi kan kelihatan, yang minoritas itu kelihatan karena dia nggak pakai jilbab ya. Jadi aku duduk di paling pinggir, lalu samping aku tuh yang pakai jilbab, ibu-ibu pakai jilbab. Sebelahnya kosong, lalu ada lagi. Lalu begini,
1 menit, 2 menit, aku diem aja ya, aku diem aja. Ketika aku diem aja 1 menit, 2 menit, 5 menit, kayaknya memang entah doktrin, entahlah apalah yang ada di pikiran ibu ini. Tapi ini bukan sekali loh kejadiannya. Pindahlah dia ke kursi yang kosong kedua. Kan dia kosong, pindah dia tuh ke sudut. Lah aku kan nggak peduli aku. Lu mau pindah juga kagak apa-apa kan gitu. Jadi aku malah seneng karena tas aku bisa ditaruh di samping. Cuman begini loh. Kenapa seseorang yang sudah merasa kudus dengan pakaiannya bisa berpikiran kepada orang lain kayak kafir atau najis? Kalau pakaianmu membuat engkau merasa kudus, hati-hati. Kenapa aku bicara begini? Karena kejadiannya bukan 1 kali, 2 kali. Kejadian rapat seperti ini yang ketika aku duduk di sampingnya tuh ada mereka pindah. Ya itu kan kenapa? Coba, itu karena pola penampilan, ya, pola penampilan. Terus dia tuh aku cuek aja. Malah aku bersyukur karena aku bisa taruh tasku di samping. Dia cuek aja begini loh, datar ya ke depan gini loh. Ya aku cuek aja, aku juga datar ke depan lihat orang ngomong di panggung gitu ya. Lalu bikin malunya apa coba? Yang bikin malu dia itu karena kan dia merasa mungkin aku kafir nggak mau deket-deket kali. Karena dia juga nggak kenal sama orang sebelahnya. Karena kan kita orang tua murid baru ya. Jadi ketika dia pindah, dia tuh datar aja ke depan, nggak mau noleh-noleh ke aku gitu loh ya. Aku diem aja karena ini bukan 1 kali 2 kali aku punya pengalaman seperti ini ya. Lalu aku diem juga. Terus dia malunya apa coba? Ini ibu-ibu yang ngejauhin aku nih duduk karena mungkin dalam pikiran kafir, deket kafir. Karena aku nggak berhijab toh. Itu orang bodoh, dipengaruhi oleh penampilan dan ajarannya begitu. Lalu malunya apa coba? Malunya kan waktu pas acara itu udah 1 jam lewat, udah 1 jam lewat. Acara itu kan guru kepala sekolahnya tuh belum ada. Karena kepala sekolahnya masih ada kegiatan di luar sana, datangnya terakhir gitu. Jadi itu yang ngomong itu wakilnya di depan itu. Lalu kepala sekolahnya datang. Terus kepala sekolahnya memperkenalkan diri kepada orang-orang tua murid baru. Karena kan murid baru ini. Coba tahu nggak? Kepala sekolahnya gong tidak pakai jilbab. Aku bersyukur banget ya Tuhan. Secara tidak langsung Tuhan membela aku. Dan gak ada penampilan. Malu nggak dia? Semenjak tahu tuh, emang si kepala sekolahnya tuh nggak ngomong dia orang apa, dia agama apa, tapi dia tidak berjilbab. Kepala sekolahnya tidak berjilbab. Kalau dari nama Sisil itu udah jelas dia orang Kristen. Tapi jadi itu tuh orang tua sebelah itu yang sok suci itu. Lalu dia melihat-lihat ke aku. Lalu tangannya ke samping kursi yang kosong gitu. Tadinya kan dia datar aja nggak mau. Semenjak ada kepala sekolahnya, ya itulah. Jadi ketika engkau memahami kitabmu yang harus pakai kitab asli, otomatis identitasmu pun hilang. Kok identitasmu sebagai seorang Indonesia hilang? Coba ketika aku jogging, terus ada sekelompok orang yang kelihatan cuman matanya saja, aku berpikir kalau Indonesia ini semua begitu. Indonesia ini bukan Indonesia lagi, bro. Coba kau bayangin deh lah. Bayanginlah sendiri. Kalau Indonesia ini semua nih pahamnya kayak orang-orang yang tempat aku lihat di jogging itu, yang matanya cuma kelihatan segini, yang cowoknya tuh cuman pakai celana yang tinggi itu loh, yang tinggi yang kayak takut kena mata kaki itu takut.
yang congklang-congklang itu, seandainya semua Indonesia begitu, ini Indonesia atau Arab sih? Aku lewat satu perumahan nih di Jogja nih ya. Aku lewat satu perumahan, ini perumahan belum dibangun. Dengar ini, maksud aku bukannya benci sama kalian, aku bukan benci, cuman aku bencinya tuh kalian tuh menghilangkan identitas Indonesia, sehingga ketika engkau memakai satu pakaian agamamu, engkau sudah mengkotak-kotakan, engkau sudah membuat orang lain untuk bukan teman aku atau bukan kaumku. Ketika engkau melihat seseorang yang berbeda dengan engkau akan tidak, bukan kaumku. Sama seperti yang dilakukan tadi pagi itu loh, yang aku rasain. Bukan kaumku. Sehingga ketika kau berpikiran bukan kaummu, apa itu musuhmu? Aneh kan? Otaknya aneh. Karena ini kejadian begini bukan 1-2 kali, aku sering. Ketika ada, karena kan anakku yang bungsu itu kan masuknya dia senangnya di negeri. Jadi ketika dia di tempat-tempat SMP yang ya SMP itu juga begitu, sama begitu. Jadi aku pernah nih ya lewat di satu perumahan yang akan dibangun, itu tulisan umbul-umbulnya besar. Di sini akan didirikan perumahan syar'i katanya. Jadi di sini perumahan akan dibangun perumahan syariat. Jadi di sini dibangun khusus yang beragama itu aja. Apa coba yang aku lakukan? Ya Tuhan, aku bilang makin parah ini Indonesia ini. Kalau ada perumahan dibangun hanya khusus buat kaum itu aja, karena syariat katanya. Ini perumahan syariat katanya. Ini di Jogja loh. Ini kejadiannya di Jogja. Kalau nggak percaya kau kesini, biar aku kasih tahu. Tahu nggak apa? Itu perumahannya tuh ada pak. Ini ada apa namanya tuh? Ada iklannya reklamenya gitu loh. Ada umbul-umbulnya yang mengatakan ini perumahan akan dibangun, perumahan tipe ini, perumahan syariat, tulisannya begitu. Lalu aku tuh nggak benci, cuman gini loh, kalau ada satu kayak gitu kan berkelompok-kelompok itu namanya. Jadi kalau umpamanya kalau ada satu kelompok membangun satu perumahan yang khusus dengan itu, terus umpama contoh, terus kelompok orang Kristen membangun juga perumahan khusus Kristen, apa enggak nanti suatu hari ada yang gesekan jadi bentrok tuh, jadi ada satu permusuhan tuh. Mikir nggak sih, kita tuh Indonesia. Jadi ketika ada itu, denger ya, ketika ada umbul-umbul itu, ya Tuhan, setiap hari aku lewat situ, karena aku kan pas aku ngelewat pembangunan perumahan syariat itu, pas aku lewati karena anak aku setiap hari aku anterin sekolah ya, karena dia belum bisa naik motor sendiri. Aku anterin anak aku, jadi aku lewat perumahan itu. Apa yang aku lakukan? Coba, apa yang aku lakukan? Ketika aku berangkat aku nggak ngomong. Tapi ketika aku pulang udah nganterin nih, ngedrop anakku, terus aku bilang apa? Coba yang aku bilang. Aku bilang, dalam nama Yesus, perumahan ini tidak akan pernah bisa dibangun. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kalau perumahan ini tidak akan jadi dibangun. Setiap hari, karena aku bikin dampaknya buruk. Orang bergabung-gabung aja nih, ada nih orang bergabung aja nih ya, kumpul ya, Bapak, ada Oten, ada yang lain, ada nih ngumpul ya, nih ada warung ini Kristen, warung ini bukan Kristen, kesini, semua kesini, ke yang Oten nggak mau. Jadi dengar ya, waktu pas lucu ya. Karena ini kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi kan perumahan itu pasti kalau dibangun tuh kan pasti bertahun-tahun. Dan perumahan itu kalau dibangun tuh kalau ada yang mesen dibangun gitu kan ya. Jadi aku setiap hari
Setiap hari setelah aku anterin anak aku sekolah, aku tiap hari aku bilangin, dalam nama Yesus perumahan ini tidak akan pernah jadi dibangun. Aku patahkan dalam nama Yesus, perumahan ini tidak akan pernah jadi dibangun. Tiap hari. Siapapun pengembangannya, siapapun yang memegangnya, Tuhan, jangan pernah perumahan ini jadi dalam nama Yesus. Aku doain gitu, karena aku pikir gak baik. Gak baik orang tuh berkelompok-kelompok, itu gak baik. Kita sama-sama orang Indonesia. Ya itu ya, aku tiap hari, setelah berapa tahun tuh anak aku sekolah tuh, tiap hari dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tidak jadi aku cabut. Aku tidak ada yang tidak ada yang membeli dalam nama Yesus. Itu perumahannya ada apanya tuh, apa, pembangunan gitu. Terus aku bilang dalam nama, setiap hari dalam nama Yesus tidak akan terjadi. Perumahan syariat ini tidak akan pernah terjadi. Aku tuh bukan benci. Aku pikir dampaknya kurang bagus gitu. Kalau ada kelompok-kelompok itu tuh nggak bagus. Dampaknya nggak bagus. Lalu aku terus doakan terus sampai anakku lulus. Sampai sekarang anakku SMA nih. Itu kan anakku SD. Apa jadinya coba? Kalau aku lihat sana, ini perumahannya dekat daerah aku. Aku bukan merasa bangga sih. Ya, aku nggak merasa bangga ya. Tapi Tuhan dengar doaku tuh. Tuhan dengar doa aku. Tiap hari, gila nggak? Aku tumpang tanganin ke arah perumahan itu. Dalam nama Yesus gak jadi. Dalam nama Yesus gak jadi perumahan. Itu sudah dibangun 1, 2 perumahan, ada 3 unit. Sudah lagi dibangun ketika aku mendoakan dalam nama. Sekarang apa? Sekarang apa kalau lewat? Mangkrak cuma ada 3 rumah. Itu juga jauh-jauh. Tidak jadi. Aku bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Nggak jadi. Tuhan dengar aku. Bukan aku membenci kamu, tetapi ketika kalian berkelompok, maka kalian akan membuat kelompok orang lain itu musuh kalian gitu loh. Itu tujuan aku. Kenapa aku bilang begitu? Karena kejadian ketika beberapa kali aku berkomunitas ya, kayak tadi pagi aku ada duduk di tengah-tengah kalian. Aku tuh nggak ada loh yang mau duduk deket aku karena aku tanpa hijab. Apa sih, Dek? Kena video. Ya kenapa kok kesini udah tahu kan kemana? Bukan gitu HP-nya. Kemana? Geser gini. Ya bukan gitu. Kemana, Dek? Adek kemana? Kesini? Kayak mana tuh, Dek? Gimana sih? Shoot itu. Shoot gimana, Shoot? Shoot itu. Shoot. Kemana, wes ah? Ya jadi aku nggak membenci kalian ya. Kenapa? Kalau seandainya kalian pun mau melakukan apapun yang kalian lakukan itu, ya apapun yang kalian jalankan itu dengan segala atribut kalian itu, dengan please deh, jangan membuat jarak dengan orang yang berbeda gitu loh. Kalau kalian ya punya paham kasih seperti orang Kristen, dengan penampilan kalian yang dengan mata satu aja, dengan yang kelihatan mata satu, tapi kalian punya kasih. Wow, orang Kristen tuh seneng loh orang Kristen itu. Kenapa? Karena kita nggak ada beda jadinya. Walaupun penampilan kita beda, kita nggak beda lah. Di sini fakta lapangannya. Dengerin ya, bukan kalian lah yang ngerasain itu yang sih kamu. Apa? Mau lewat lagi? Celana aku mana? Nggak tahu. Jadi gini loh, kalau kalian berpenampilan seperti itu tapi kalian tidak punya
paham yang membuat oh bukan kaumku. Dengar ya. Ini kejadian tadi pagi ya, tadi yang maksud tadi yang orang duduk di sampingku terus pindah dia. Itu kejadian ya, aku sangat tahu itu karena mereka berpakaian itu dan doktrin dalam kepala mereka. Aku bukan kaumnya dan aku adalah kafir. Aku nggak masalah kalau aku. Yang penting jangan aku gitu, jangan aku yang menghindar dan membenci, jangan aku. Jadi ketika waktu SMP pun, anak aku waktu SMP pun ya, jadi anakku sukanya yang bungsu ini negeri ya. Jadi ketika SMP pun ada rapat, rapat kayak bukan rapat lah, pengambilan rapot. Jadi aku datang nih, aku duduk di paling depan nih. Aku juga minoritas di kelas itu karena cuma ada 2 orang yang orang Kristen. Jadi aku duduk di depan kelas nih ya, duduk di depan kelas. Tuh bangku sebelah tuh kan kosong tuh. Sampai si bangku kan aku duduk di depan ya. Jadi orang tuh harusnya tuh kalau jalan tuh nggak ke belakang ya, tapi ke depan dulu dia penuhinnya. Mau kemana, Dek? Sisir aku mana? Ade mau kemana? Ini celana aku. Ade mau kemana? Mau Retol. Mau kemana, Kakak? Base campnya di mana? Kasih tahu dong base campnya di mana. Mungkin Mimi bisa ikut nongkrong gitu loh. Pakaian. Iya, Pakaian. beli baju. Sini doang, belakang udah. Mimi ikut nggak? Mama mau beli baju. Enggak lah. Nanti aja kalau pas kamu beli baju seragam. Ya jadi kalau penampilanmu seperti itu tanpa ya mengelompok-kelompokkan orang yang tidak sama itu nggak masalah sebenarnya, nggak masalah. Tapi masalahnya itu ketika aku duduk gitu loh ya, terus ada orang-orang yang harusnya duduk karena pasti menuhin depan dulu, ini nggak mau. Kadang-kadang mereka sudah duduk pernah satu kali mereka sudah duduk karena sudah penuh lalu pindah. Ya itu aku bukannya marah, enggak, aku nggak marah. Ini kan mengenai penampilan. Jadi waktu pas perumahan itu sampai detik ini nggak jadi ya. Kalau kalian nggak percaya, kalian datang aja ke Jogja, daerah Bantul. Apakah aku harus kasih tahu? Tidak, DM aja sama aku. Motor ya. Besok aku tak mau naik motor sendiri. Nggak mau naik motor sendiri? Iya. Kemana? Sekolah. Kamu mau ke sekolah mau naik motor sendiri? Tapi enggak diantar mami. Oh, diantarin Mimi. Tapi jam 6.10. Supaya apa? Emang PRS. besok? Besok banget. Iya. Besok hari apa? Besok hari apa? Jumat. Besok. Iya. Walah ya. Besok PM. Terus Mimi kemana? Ya jadi nggak masalah kamu berpenampilan kayak orang Arab ke, kamu berkata-kata kayak orang Arab ke, kamu ngomong apa kayak orang sana, nggak masalah kalau kamu tidak mengkotak-kotakan dirimu, kamu tidak membuat orang lain seolah-olah bukan kaummu gitu loh. Itu maksud aku itu loh. Maksud aku tuh itu. Jadi karena aku merasa kalian itu berpenampilan begitu aja kayak sebenarnya kayak Indonesianya hilang loh. Jadi coba kau pahami, coba kau pikir, emang itu ajaranmu, memang kalian harus. Cuman kalian berpikir nggak kalau seandainya Indonesia ini semua pakai cuman kelihatan matanya tok nih. Semua contoh ya semuanya ini muslim ya, tidak ada orang Kristennya. Indonesia ini semuanya muslim, nggak ada orang Indonesianya pakai matanya cuma kelihatan satu aja, cuman ini aja, mata aja yang kelihatan. Coba kamu berpikir nggak kalau ini tuh Indonesia atau bukan? Coba pasti kan nggak, bukan Indonesia jadinya kayak padang pasir gitu loh. Jadi kayak bukan Indonesia. Jadi kalau aku mah ya, kalau untuk puji Tuhannya gini loh. Puji Tuhannya ya gini ya. Ini sekolah anak aku SMK negeri ini. Kan kepala sekolahnya tuh kayaknya orang Kristen ya. Ya. Jadi aturan mainnya begini. Tadi dikasih tahu begini, aturan mainnya begini.
semua siswa pakaiannya itu pakai kerudung, yang muslim pakai kerudung, pakai baju panjang, pakai rok panjang, perempuan. Tapi ada kata tetapi, tetapi tidak diwajibkan. Kalau seandainya kalian itu tidak mau pakai ini datang ke sekolah, itu tidak ditegur, tidak apa-apa. Jadi karena maksudnya tidak diwajibkan. Kau mau pakai baju tertutup dengan tidak diwajibkan. Tetapi karena kalian pahamnya beragama itu dan wajib di agama, ya nggak apa-apa gitu loh maksudnya ya. Jadi di sekolah ini begitu, nggak wajib gitu loh, karena dia negeri ya. Sekolah negeri itu kan ya kau mau pakai itu ya nggak apa-apa, nggak pakai juga nggak apa-apa gitu loh. Negeri kayak, kecuali kan sekolah yang kayak yang berbau-bau memang dasarnya memang agama gitu ya, jadi memang wajib pakai pakaian gitu. Tapi ini negeri kan tidak diwajibkan, puji Tuhannya begitu. Jadi aku seneng karena apa? Ya karena ada kata-kata itu. Maksudnya tidak diwajibkan kalian itu mau berpakaian begitu. Kan kadang-kadang begini, ada juga negeri yang kalau sekolah, yang kayak sekolah tapi ada anak yang tidak pakai kayak hijab gitu, itu ditegur gitu loh. Ada juga sekolah kayak gitu, ada juga. Tapi kan sebenarnya kalau sekolah negeri itu nggak kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah ya bagi orang Kristen kamu mau pakaian kayak mana. Yang pasti masalahnya itu jangan kalian itu mengkotak-kotakan. Jadi ketika ada orang yang tidak sama penampilannya sama kamu, kau anggap itu wow, bukan kaumku. Jadi jauh deh. Ya itu yang tidak baik. Itu yang tidak baik karena apa? Itu akan memecah belah Indonesia ini. Please deh, kita bisa nggak sih sebenarnya ya kayak zaman Soeharto gitu loh. Ketika ibu-ibu ngumpul, kita tuh nggak ngomongin kok agama apa kagak. Karena aku kan zamannya zaman Soeharto gitu loh, zaman Tempo dulu gitu loh. Ya, zaman Tempo dulu yang apa-apa kalau ngumpul itu nggak pakai atribut agama, semua sama, orang Indonesia semua sama. Entahlah zaman apa itu sehingga berubah kayak gitu, nggak tahu lah zamannya apa sehingga jadi begini. Ya itu karena aku yang ngerasain kan, aku beberapa kali gitu loh ya duduk di tengah-tengah rapat orang tua, dan mereka tidak mau duduk dekat-dekat yang tidak berhijab gitu loh. Yang jelas-jelas ketika mereka pun ada di samping kita, dia pindah. Itu loh. Aku tidak merasa apa sih namanya, aku disisihkan, tidak merasa. Cuman ya kasihan aja sama mereka. Aku malah justru seneng ya, karena nggak usah banyak basa-basi. Nggak usah, aku kan orangnya nggak suka basa-basi tuh. Justru sebenarnya aku nggak suka gitu loh komunitas karena udah tua juga ya, udah nggak pikir harus terlalu banyak basa-basi gitu loh. Jadi kalau umpamanya ada orang yang deket aku terus menghindar sama aku, ya nggak masalah bagi aku. Justru aku lebih tenang, mau pulang mau pergi ya udah pergi aja, pulang aja gitu loh. Kata si Surya Mirian, nggak pintar-pintar ini orang, tak sadar katanya agama warisan penjajah dan pejuang. Dengar Surya Mirian, kita ini sedang bicara Indonesia, kau jangan bicara emang kau pikir ketika kau dijajah emang kau aja yang kejajah? Kita juga dijajah. Nenek moyangku itu sudah Kristen loh. Ketika ada penjajahan itu mereka udah Kristen. Kenapa udah Kristen? Karena ini cerita ibu aku ya, mama aku ya, papahnya itu ya kerja di Belanda. Maksudnya bukan di negara, maksudnya di Indonesia. Ketika penjajahan itu kakek moyangku itu kerja di Belanda, maksudnya di kaum Belanda itu
di penjajah itu. Jadi dia kerja kayak, pokoknya dia bekerja di sana, sehingga mama aku cerita kalau kehidupan mereka itu ya mapan, banyak keju, banyak roti, banyak susu karena diberi sama Belanda itu. Jadi kalian pikir semua Belanda di Indonesia itu penjajah? Enggak ya, ada namanya Belanda yang namanya Tentara Keniel. Tentara Keniel adalah tentara yang membela Indonesia. Dan ada juga Belanda misionaris. Dan misionaris dan tentara Keniel itu tidak sama dengan penjajah. Kalau penjajah itu merampas, misionaris itu memberi. Ya, jadi berbeda ya. Jadi jangan terus pahammu itu Suryani-rian, jangan terus nih loh, otak-otak seperti inilah yang membuat pecah belah. Jadi jangan terus otakmu seperti ini kau tanamkan kepada anak-anakmu. Sampai kapan dengar Indonesia ini akan terus begini, nggak maju-maju, ribut terus sama soal agama. Terus yang diributin agamanya siapa? Coba, mending lah kalau minoritas ributin agama mayoritas. Ini kagak, udah minoritas diributin lagi agamanya. Udah minoritas loh, sudah minoritas loh, diributin agamanya, diributin. Aneh nggak? Aneh. Harusnya berpikir dong, kalau kenapa kok yang kecil diributin sama yang besar? Harusnya pikir dong, aneh dong, ada apa? Ada apa ya? Kok agama yang kecil, yang minor di Indonesia ini, ya udah minor, udah kecil ditekan lagi. Kenapa, ada apa? Udah kecil ditekan lagi, dihujat lagi. Kenapa ya? Mikir nggak sih? Mikir dong ya. Dengar ya, Suryani-rian. Jadi penjajah itu menjajah, merampas ya. Misionaris dan tentara Keniel itu memberi dan memberi. Berbeda ya. Jadi jangan samakan ya dengan penjajah. Dan pejuang banyak dari orang Muslim sejarah, tapi kau masih untung hidup. Apa? Denger ya, orang Kristen rumahnya di Indonesia. Orang Kristen Indonesia rumahnya di Indonesia. Orang Muslim Indonesia rumahnya di Indonesia. Orang Hindu Indonesia rumahnya di Indonesia. Orang Buddha Indonesia rumahnya di Indonesia. Ini rumah kita, ini rumahku, dan ini rumahmu. Tidak ada yang bilang masih untung kau tinggal di Indonesia ini, kau masih tenang. Ini rumahku. Aneh kau ini. Nih kalau umpama nih di rumah aku nih ya, anak aku beragama Muslim, Hindu, Buddha, Kristen nih. Terus ada yang Hindu bilang, anakku masih untung kok tinggal di sini. Lah kok ini kan rumah dia juga. Ini loh, makanya otak-otak bodoh kayak gini loh harusnya dihilangin gitu loh. Masa ada yang bilang, si Suryani-rian bilang kayak gini, masih untung kau hidup di Indonesia ini. Kayak gini lah gimana nih manusia si Suryani-rian ini ya berkumpul sama kaumnya, udah hancur Indonesia ini. Yang hancurin siapa? Negara. Yang hancurin negara ini siapa? Iya dia. Penduduknya sendiri ngancurin sendiri. Nih kayak si Suryani-rian ini model-model kayak gini. Kalau dikasih kebebasan, dia kumpul nih sama sesamanya. Dia tuh ngumpul sama sesamanya bagus. Dia bikin strategi nih untuk menghancurkan teman saudara sebangsanya sendiri. Ngancurkan saudara sebangsanya sendiri. Yang dihancurkan siapa? Rumahnya sendiri, Indonesianya sendiri yang dihancurkan. Nah inilah kayak si Suryani-rian ini. Jangan pernah nih orang kayak gini dikasih tempat gitu. Orang-orang yang suka hujat ini sebenarnya ya, mereka itu kata Yesus begini, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Orang-orang seperti si Suryani-rian ini ya, kalau dibilang soal iman ini masih bocil imannya, masih TK, masih anak-anak, masih bocil. Imanmu tuh masih bocil ya Suryani-rian ya. Kalau kau imanmu tidak bocil, kau akan melihat orang lain itu punya hak yang sama denganmu. Kau melihat orang
orang yang tidak sepaham denganmu, tetapi sama-sama bangsa Indonesia, kau akan melihat mereka itu saudara sebangsamu. Ya, kayak gini lah, orang-orang kayak gini nih kalau udah diajarin ya, yuk kita bom ya nanti kau masuk ke surga gini. Mas mau ini orang-orang kayak gini. Nggak bodoh lah, aku bom gereja di Indonesia. Wah, yang huru-hara di Indonesia, yang bikin malu Indonesia, keluar negeri itu Indonesia. Jadi Indonesia kesannya nggak aman. Nah, ini kayak orang-orang seperti ini. Kok diomongin, kamu nanti akan masuk surga, kok akan upahnya begini. Yuk kita bom, yuk kita gini, yuk kita hancurin, yuk kita ini. Ini orang bodoh, karena dia nggak pikir gitu maju ke depan, dia hanya pikir agamanya. Aneh ya, jangan kayak gitu ya. Jadi gini, kalaupun kita tidak bisa saudara dalam keagamaan, please deh, kita tuh saudara, kita tuh satu rumah, kita tuh saudara karena kita satu Indonesia. Kita saudara karena darahku Indonesia, darahmu Indonesia. Kalau agama ini membuat kau kacau, buat apa? Agama ini kan artinya tuh tidak agama kacau, tidak kacau. Kalau kau beragama tapi kau kacau, buang agamamu. Kau beragama, agama artinya tidak kacau. Ketika engkau punya agama tapi kau kacau, kau membuat kekacauan di negaramu sendiri, buang agamamu. Buang. Agama itu kan aturan supaya kau nggak kacau. Tapi kau beragama malah kacau, kau buang agamamu. Buat apa? Agamamu itu nggak penting, agamamu itu nggak fungsi, nggak berfaedah. Kalau kau beragama, ya, kau semakin dekat dengan Tuhanmu, kau harusnya lebih lembut. Kau lebih lemah lembut, karena Tuhan itu lemah lembut, karena Tuhan itu damai. Jadi kalau kau merasa punya Tuhan tapi kau dekat sama Tuhanmu, kau jadi kasar, kau jadi anarkis, kau jadi kacau, dengar, itu bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, kalau engkau dekat sama Tuhan yang benar, kau akan lebih lemah lembut, kau akan lebih menerima segala sesuatu yang Tuhan ciptakan walaupun berbeda. Ya, jadi kalau kau punya agama tetapi agamamu membuat sikapmu jadi kacau, jadi suka hancur-hancurin orang, jadi suka kafir-kafirin orang, jadi suka buat orang lain itu seolah-olah enggak kayak najis gitu loh. Nggak usah beragama. Kemarin ada yang nge-DM aku, katanya gini, kakak, selamat sore, apalah dia bilang, kakak, aku sebagai kelompok satanisme, saya itu kelompok punya aliran ateis yang menyembah setan, kata dia, satanisme, dia bilang. Dia DM aku panjang lebar ya, aku nggak kenal dia cuma DM. Katanya kakak, saya sebagai penganut satanisme merasakan, ini orang nggak beragama berarti ya, karena dia bilang ateis tapi dia menyembah satanisme. Dia bilang gini, kakak, saya sebagai penganut satanisme dan ateis kata dia gitu, saya bisa melihat sendiri kalau agama seberang itu, yang sebelah itu, dia nggak sebutin agamamu, tapi dia bilang agama seberang itu, emang agama sebelah itu katanya yang membuat keributan, membuat kekacauan, membuat hujat-hujatan, pokoknya mereka nekon. Ini bukan aku yang ngomong ya. Kalau kalian ada yang mau tahu apa, WA-nya aku kirim, DM aja, aku ada WA-nya. Jadi dia DM aku bilang begitu. Jelas aku masuk di live kakak, aku lihat kakak nggak ada hujat, nggak ada apa, nggak ada ngomongin, nggak ada kata dia begitu ya, puji Tuhan.
Tujuannya aku buka begini kenapa? Karena aku sebagai orang yang mengalami sikap-sikap kalian itu, sehingga aku nge-live seperti ini supaya kalian bisa tahu bahwa minoritas itu, jangan kau bilang kau sudah untung hidup di tengah-tengah Indonesia ini. Why? Aku orang Indonesia, aku punya hak. Bukan kau yang menentukan aku bisa hidup di Indonesia ini atau tidak, tetapi aku punya hak yang sama denganmu, walaupun hak aku kadang-kadang diabaikan oleh negara. Hak minoritas itu diabaikan oleh negara untuk bisa beribadah dengan tenang, tapi kami tetap punya hak yang sama denganmu, ya, sebagai bangsa Indonesia. Jadi orang ini katanya kami, karena dia mengatasnamakan anggotanya, kami sebagai kelompok satanisme memang sudah merasakan kalau yang sering melakukan hal-hal yang buruk itu ya itu yang sebelah, dia bilang gitu, yang sebelah itu, ya tahulah kalian. Karena di situ ada katanya kami melihat ini orang ini loh, orang ateis ya, dia penganut satanisme di Indonesia. Gila, aku bilang Indonesia sudah ada penganut satanisme, sedangkan yang aku tahu itu satanisme itu ada di Amerika, di luar negeri. Wow, sekarang berarti sudah banyak ini, karena dia sudah mengaku begitu nge-DM sama aku. Otomatis dengar antikris sudah sedang akan merajalela, karena satanisme, kelompok satanisme ini termasuk dengan antikris 666 yang dinubuatkan di dalam kitab Wahyu. Mereka punya logo 666. 666 itu adalah angka setan, angka iblis. Jadi dengar ya, sudah sedang berjalan ya satanisme ini. Jadi mereka bilang kami ya merasakan hal itu. Kami pun merasakan kalau ajaran sebelah itu memang selalu melakukan sesuatu yang perusakan, pencabulan, hujat segala. Dengar ya, bukan aku yang ngomong ya, orang lain. Makanya please deh, kalau kalian tidak mau dicap ya, please dari diri kalian sendiri untuk mengubah pola cara kalian gitu loh. Jangan seperti itu lagi, karena kalian sendiri yang akan dicap punya ajaran yang tidak baik. Dimulai dari kamu. Jadi kalau kamu pengen orang lain percaya akan ajaranmu, kau juga harus melakukan sesuatu yang membuat orang lain tuh, ih keren ya. Bukan mereka aja berpakaian yang bagus, sopan, rapi, beretika, tetapi mereka juga punya pola pikir yang keren ya. Itu orang tertarik loh sama kalian. Ya, jadi kalau seandainya orang banyak mengatakan udah banyak lah yang masuk ke ajaranku, karena dengar ya, buat apa ya agamamu lebih banyak tambah banyak, tapi kelakuan iblis semua nggak ada. Kelakuannya merasa benar, ada. Kalau kau ngomong hujat-hujat gitu lah kepada negara orang, ya bukan kepada bangsamu sendiri, itu masih masuk akal. Lah ini kepada sebangsamu sendiri kau gitu terus, kau menghancurkan negaramu loh. Jadi janganlah segala sesuatu yang diajarkan oleh ajaranmu itu merasuk kepada penampilanmu, merasuk kepada pikiranmu. Ketika ya gimana ya ajarannya kayak gitu ya, diajarin susah juga. Memang benar kata Saifuddin Ibrahim, benar juga sih kata dia. Jadi kesalahannya ini di sininya sih, kan ngikutin ini toh, sekalipun nggak tahu artinya. Salah juga, gimana susah juga. Emang ini harus terjadi sih. Ini semua harus terjadi sih. Memang ini sudah nggak mungkin. Selai rambutku pun jatuh Tuhan tahu. Jadi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini Tuhan tahu. Cuman dengan melalui hal-hal ini akan ada nama Tuhan dimuliakan. Mungkin harus melewati hal-hal ini. Mungkin kekristenan di Indonesia harus mengalami penistaan, ditekan. Mungkin harus begitu. Karena ketika ada badai hujan pasti ada pelangi. Ketika orang Kristen merasa ditekan, merasa tidak dianggap, atau merasa
sebagai kelompok yang tidak bisa bergerak sama sekali. Di balik itu pasti ada pelangi. Aku percaya pasti ada sesuatu di balik semua yang terjadi di Indonesia ini. Ya, mengenai keyakinannya, mengenai keyakinan. Bakal ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di bangsa Indonesia ini. Aku percaya. Kenapa? Kalau kalian bilang banyak orang yang sudah mualaf, orang yang sudah menjadi mualaf di mana-mana. Dengar, kalau mau menjadi mualaf, dengar. Dari zaman dulu aku kecil pun udah banyak. Kenapa? Kenapa wajar? Ini minoritas loh. Ketika seorang anak lahir dan tumbuh besar di tengah-tengah orang mayoritas, dia akan lingkungan itu bakal sangat-sangat mempengaruhi. Jadi ketika seseorang anak ya berteman dengan muanya yang berbeda dengan dia, itu bisa tertarik, sangat bisa tertarik karena lingkungan. Sama aku kayak waktu aku SD kelas 1 SD kelas 6 SD kan aku kan ribut tuh sama mama aku sampai kejar-kejar nangis pengen dimasukin ke pesantren. Wajar karena teman-teman aku semuanya berbeda dengan aku. Jadi kalian jangan bangga ketika ada seorang yang menjadi mualaf masuk karena lingkungan, jangan bangga. Tetapi banggalah luar biasanya ketika ada orang minoritas nih. Ada orang minoritas ya bisa membawa orang mayoritas untuk bisa masuk ke ajaran dan percaya kepada ajaran minoritas. Itu luar biasa. Jadi ketika ada orang mayoritas bisa percaya kepada agama minoritas di Indonesia ini, luar biasa itu. Kenapa? Karena dia tidak pernah tahu ajaran minoritas, dia tidak pernah melihat ajaran minoritas, tapi dia bisa percaya. Itu luar biasa. Kalau itu luar biasa, kalau itu bangga. Tetapi kalau kau bilang udah banyak sekali orang udah masuk ke ajaran kami begini-begini, enggak bangga. Enggak bangga. Karena apa? Karena ia wajar. Setiap hari diperlihatkan, setiap hari mendengar 5 kali satu hari doa-doamu. Wajar kalau orang yang nggak kuat imannya itu tertarik. Wajar. Tetapi yang tidak wajar ini adalah ketika orang yang tidak pernah melihat, mendengar kabar tentang Yesus, tidak pernah melihat aktivitas yang namanya orang Kristen, tapi dia bisa percaya dan dia bisa menganut kekristenan, itu luar biasa. Baru itu luar biasa. Kenapa aku angkat sekarang pembicaraan tentang atribut itu loh, tentang kitab yang kau harus pelajari dengan bahasa asli. Kenapa? Karena ketika engkau mempelajari satu kitab dengan bahasa asli, dengan segala apapun yang ada di dalamnya, otomatis secara langsung kau sudah diubahkan oleh kitab itu. Kalau kau orang Indonesia, kau sudah tidak jadi orang Indonesia. Fik. Kau keluar cuman pakai segini. Bahasamu bukan bahasamu, kok pakai bahasa orang luar. Gaya pakaianmu udah bukan gaya pakaian orang Indonesia, tetapi gaya pakaian orang luar. Segala sesuatu dalam hidupmu jadi orang luar. Itu loh. Gak masalah. Itu nggak masalah. Kau mau kayak orang luar, kayak penampilanmu kayak orang luar, kayak bahasamu kayak orang luar, kayak gaya-gaya bajumu kayak orang luar, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika engkau berbeda dengan orang Indonesia asli, kok ada orang Indonesia yang tidak berpakaian seperti pakaianmu, yang gaya orang luar itu, kau mengkotak-kotakan mereka. Itu yang masalahnya. Masalahnya tuh di situ. Ketika engkau merasa berpakaian seperti orang luar, lalu kau mau berteman sama orang yang tidak berpakaian seperti orang luar itu, nggak masalah kau berteman, akrab sama mereka, kau berkomunikasi, kau berinteraksi sama dia, nggak masalah itu.
kalau begitu. Tapi masalahnya ketika engkau dirubah oleh satu kitab, sehingga semuanya sampai pola pikiranmu pun dirubah, ya, dirubah. Yang tadinya kau berpenduduk Indonesia, kok dirubah, bahasamu dirubah, penampilanmu dirubah, tutur katamu dirubah, segala sesuatunya dirubah oleh karena satu kitab dari luar ini. Itu yang masalah. Kau mengkotak-kotakan dirimu, kau membuat orang lain yang tidak sama denganmu tidak patut untuk berteman atau berkawan denganmu. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalahnya. Yang jadi masalahnya itu kau bawa ke Indonesia, dan Indonesia ini semuanya di dalamnya bermacam-macam orang. Kau bawa itu ke dalam Indonesia, dan Indonesia ini akan menjadi begini sampai ratusan tahun pun akan begini. Orang itu sudah naik-naik ke planet-planet mana, kita masih ngomongin soal agama, kita masih ngomongin soal Tuhan. Katanya si masuk surga, kata yang jadi masalahnya prasangka buruk. Tadi kau nggak dengar aku bicara? Kau tadi nggak dengar? Tadi pagi aku mengalami dan hari-hari. Kau nggak dengar cerita aku, kehidupan aku dari dulu, dari kecil aku dibully karena aku berbeda. Kau nggak dengar ketika aku sudah berumah tangga, aku di demo loh, mengadakan ibadah di rumahku satu bulan 1 kali hari Sabtu aku di demo. Kok itu masalahnya di situ? Masalahnya di situ. Jangan bilang prasangka buruk. Aku ngomong ini aku menjadi sesuatu yang aku alami. Dekat. Cepat kan kita. Cepet kali. Sih. Nanti kalau udah live ini lihatnya. Ya denger ya. Jadi kamu jangan masuk surga. Denger ya. Masuk surga. Yang jadi masalahnya prasangka burukmu, tante. Dengar ya. Masuk surga ini yang aku alami. Tadi kamu baru masuk kali ya. Tadi pagi aku mengadakan rapat ya. Ketika aku duduk berdampingan dengan seorang yang itu nggak mau dia pindah menjauh, dan itu tidak 1 kali 2 kali aku. Ho, kamu tuh apa sih? Berisik kali. Dengar ya, itu bukan 1-2 kali aku alami. Jadi ini yang aku omongin ini unek-unek aku. Kau nggak masalah kau mau pakai baju apa, kau mau pakai baju luar negeri gaya Spanyol, kayak dengan gaya Spanyol, bahasa Spanyol, gaya Spanyol, model Spanyol, gaya-gaya Spanyol, baju Spanyol, nggak masalah. Di Indonesia nggak masalah. Nggak masalah kau mau pakai baju India nih. Kau mau pakai baju India, kau pakai penampilan India, kau pakai atribut India, kau berbahasa India di Indonesia ini, nggak masalah. Kalau kau sama orang lain pun bergabung, tidak ada pikiran mengkotak-kotakan. Itu maksud aku itu. Kalau kau mau pakai baju Cina, kayak baju koko, kayak baju India, kayak kau bahasa India, kau bergaya India, kau pakai baju India, kau pakai baju rambutmu India, terus kau pakai gini India, kau mau pakai ini apa kau setiap hari pakai India, kau nggak ada lagi kelihatan kayak orang Indonesia. Tapi Ke dalam. oh ya lah. Jadi kalau kau mau pakaian India, kau beraksesoris India tiap hari, aku nih contoh aku tuh ngefans India, contoh ya, aku ngefans India, baju rambutku kayak India, aku tiap hari dipakai gini yang merah-merah, lalu aku pakaian India, aku berbahasa India, curi gitu kan, aku setiap hari ngomong India sama orang lain, aku pokoknya semua India lah, semua India. Otomatis Indonesia aku nggak ada kan, aku sudah berbau-bau luar negeri nih kayak gaya India nih, nggak masalah. Dengar ya, aku tidak mempermasalahkan engkau berpakaian, berpenampilan, berbahasa dan berbau luar negeri.
Aku nggak masalah. Yang aku masalahkan adalah ketika engkau berpenampilan seperti orang luar, kau jangan mengkotak-kotakan dirimu yang tidak sama denganmu. Ketika ada orang yang tidak sama denganmu, kau nggak mau. Kau nggak mau itu yang aku masalahkan. Ada orang yang tidak sama dengan dia, ya, tidak sama. Itu loh. Jadi ketika ada orang, ya, nih ngewarung nih, ini udah jelas faktanya nih ya, ada warung dua. Ini warung orang Oten, ini warung orang lain ya, bukan agama Kristen. Ini Oten, ini orang mayoritas. Mereka semua ke sini. Itu loh permasalahannya. Itu loh masalahnya. Kenapa sih? Otaknya ini kenapa? Ya itu loh maksud aku, masalahnya itu. Sebenarnya yang dimasalahkannya itu karena ini kan kejadiannya sama aku loh. Jadi ketika aku dari kecil ya, aku tuh berbeda sama kalian, maka ya aku merasakan itu. Ya aku merasakan kalian terlalu mengkotak-kotakan diri kalian merasa benar, dan kita ini sebagai orang yang tidak sama dengan kalian adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang kafir, yang dianggap sama sejajar, seperingkat, selevel dengan asu. Bulak balik terus kau kamu tuh bulak balik terus. Sini cepat, kamu bulak balik terus. Udah dinaikin turun lagi, naik lagi. Ada ya, jadi kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian mau berpenampilan seperti orang Amerika, orang India, orang Cina, orang apapun, tidak masalah selagi engkau masih bergaul, selagi engkau tidak merendahkan orang lain yang berbeda sama kamu. Itu maksud aku. Maksud aku itu. Kau boleh berpenampilan apapun, kau mau boleh menghilangkan identitasmu sebagai orang Indonesia, nggak masalah. Yang masalah adalah ketika engkau menghilangkan identitasmu, engkau menjadi satu pribadi yang bukan Indonesia, terus kau mengkotak-kotakan dirimu, kau membuat orang lain itu dianggap nggak benar. Itu loh masalahnya. Kau menganggap orang lain itu apa ya? Kafir. Kau menganggap kafir boleh dinista, kafir mah nggak boleh. Kafir mah boleh dihujat karena kafir itu selevel sama anjing. Itu pikiran itu loh yang dihilangin. Maksud aku tuh, kau nggak masalah kau mau pakai baju apapun ya, kau mau pakai baju India, kayak setiap hari kau berbahasa India, kau bergerak-gerak India, kau seperti orang India di tengah-tengah bangsa Indonesia ini, kau menghilangkan identitas Indonesiamu, itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika engkau berbeda sama orang lain, janganlah engkau mengkotak-kotakan dirimu sehingga orang lain yang tidak sama denganmu itu seolah-olah tidak layak untuk kau temani, tidak layak untuk berinteraksi sama orang yang berbeda. Itu loh maksud aku loh. Ya begitu ya, paham ya. Aku tidak membenci sama sekali, aku tidak membenci. Kalau aku membenci kalian artinya aku menolak Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang hujat kamu, orang yang menganiaya kamu. Jadi dengar ya, aku ngomong sini loh supaya kita ini terbuka loh, apalagi kalian-kalian ini yang tidak mengenal kasih Yesus. Aku tahu kalian begitu karena kalian tidak pernah diajarkan tentang kasih. Kalian hanya diajarkan ketika orang yang saudara dengan kalian itu yang sama, yang seiman, itu kalian diajarkan. Kalian mungkin ada paham ya, cuman gini loh ya, dengerin. Gini loh, aku ada omongan sedikit yang aku pikir juga aneh. Ini aku juga pikir aneh. Kayak gini loh. Kan kemarin itu aku tuh ditawarin menjadi seorang guru TK. Aku hari Selasa itu loh, hari Senin, hari Sabtu aku ditawarin
katanya begini, Ibu Yanti mau menjadi guru agama di satu TK gitu loh. Kan aku pikir itu jam berapa yang ngajarnya, jam 8 pagi. Kan aku pikir jam 8 pagi aku mah nggak ada kerjaan apa-apa gitu kan. Karena aku kan kerjaannya iya, ya aku kerjaannya tuh kan kan suami itu buka warung makan Thailand ya. Jadi kalau kayak seperti ini loh, kalau rame aku tuh ditelepon nih, rame nih, bantuin, nanti aku akan meluncur nih jam-jam segini. Tapi kan tidak, kalau hari ini tidak telepon berarti kan aku bisa live gini. Pagi-pagi aku nggak ada kegiatan. Jadi aku ditawarin nih menjadi guru TK ya, guru TK. Lalu waktu hari Selasa katanya gini, wah, hari Selasa gitu aku disuruh sama kepala sekolahnya TK ini, Ibu Yanti bawa surat lamaran ya ke sini gitu. Lalu aku bawa surat lamaran hari Selasa gitu loh. Terus ini guru, ternyata kan kepala sekolahnya ini ternyata satu perumahan dengan aku, dan yang aku kenal dia adalah seorang ustazah. Jadi kalau ada acara-acara keagamaan di perumahan, terus kalau dia ceramah tuh dia yang dipanggil ya. Kenapa dia mengajukan aku untuk menjadi guru? Karena dia kenal aku kan, jadi dia nawarin aku mau nggak jadi guru agama di TK. Terus yang aku tahu dia tuh ustazah ya di perumahanku. Jadi kalau ada acara-acara kayak lebaran kan ada halal bihalal, terus nanti dia tuh yang bawa acara khotbahnya. Karena dia itu memang spesifik apa kerjaan dia, sebenarnya dia bilang itu dia ustazah ya. Cuman karena dia ditawarin menjadi waktu dulunya guru, dan dia sekarang diangkat jadi kepala sekolah, jadi dia juga belajar kuliah mengajar TK. Jadi lucunya begini. Waktu aku ngobrol, berarti kan dia ustazah, berarti kan dia ya istilahnya fanatik lah ya, ustazah ya. Kan dia tahu aku orang Kristen, karena kan dia nyuruh aku jadi guru agama Kristen karena ada anak didiknya yang beragama Kristen. Lalu dia begini, coba kalau menurut kalian ada bahasa kayak gini ya, cuma aku diam aja. Ada bahasa gini, kata dia gini, saya mah nggak pakai mah sih, ini bahasa Sunda aja. Dia bilang, maksudnya gini, inti bahasanya begini, saya mah orangnya netral. Saya mah orangnya netral. Kok ada bahasa gitu ya? Kakak kalau ada bahasa gitu kayak mana ada? Berarti ada orang yang tidak netral gitu loh. Artinya kalau ada bahasa seorang ustazah yang bilang sama aku, saya mah netral, dia bilang gitu, saya mah netral, berarti ada orang-orang yang tidak netral. Kayaknya dari bahasanya lebih banyak yang tidak netral. Kenapa bisa dia sampai bicara begitu? Kenapa bisa ada seseorang yang guru agama yang sudah menjadi satu panutan berbicara seperti itu, saya mah orangnya netral. Coba kalian pikir kalau ada seorang yang suka ceramah terus dia bilang saya mah orang netral, berarti di Bali, di luar sana ada banyak orang yang tidak netral. Dan ini termasuk kalian yang suka hujat. Aku berpikir loh, waktu pas lagi wawancara itu sama dia wawancara aku karena aku bawa lamaran kan untuk menjadi guru. Karena dia bilang, Bu Yanti bawa lamaran untuk kamu menjadi guru. Lalu aku bawa lamaran dan kita cerita, dan kita itu namanya wawancara. Lalu aku kan kenalnya, jadi ada bahasa itu dari mulutnya, aku mah saya mah orangnya netral Bu. Aku mikir loh, kok ada orang bicara gitu, berarti kalau dia bicara begitu berarti ada apa ya? Kok bisa ada saya mah orangnya netral Bu? Dia bilang gitu. Coba kalau kok diomongin kayak gitu yang orang yang berbeda sama kamu. Artinya ada yang
tidak netral. Ini sama kayak si dua arah, Sahrul nih, lihat bilang Tuhan bernonot, Tuhan sudah ini kayak gini. Ini buat orang ini yang kata kepala sekolahku itu bilang, saya mah orangnya netral. Nih kayak orang kayak gini, kayak orang gini lah Indonesia ini akan hancur. Nih orang-orang kayak gini nih, orang-orang kayak gini nih, ketika dibilang nih loh, kau dikasih, kau bom, kau bikin huru hara, kau bikin, mau dia kayak gini. Nah, jadi ketika kepala sekolah aku bilang saya mah orangnya netral, aku berpikir oh berarti dia sadar, berarti dia sadar kalau di kelompok mereka itu ada banyak orang yang tidak netral, ada banyak orang yang berotak jahat. Masa? Ya, oke, Mbak, jangan ngomong sendiri dibilang ODGJ. Enggak, ini ada masa ODGJ kok di sini. Yang ODGJ kau udah tahu kok katanya gini, Mbak jangan ngomong sendiri nanti dibilang ODGJ lah. ODGJ kok di sini lah, ada anakku. Kayak mananya ada anjingku. Mau apa deh? Dia yang ODGJ kau, ketika kau bilang aku ODGJ kau masih stay di sini, berarti kau ODGJ, kau yang ODGJ. Pasien Pak Purnomo. Oh, Pak Purnomo. Kamu Pak Purnomo, kamu punya pasien. Nah, Itu udah dicuci. tuh kata dua arah juga begitu. Kasihan anak-anak, mereka bahagia loh, Kak, kasihan. Mereka bahagia loh. Kenapa mereka bahagia? Karena aku sudah menceritakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Tuhan Yesus itu yang akan menyelamatkan kalian. Ingat ya anak-anakku, aku tidak bisa mewariskan kekayaan yang begitu banyak buat kalian. Tetapi yang aku bilang sama Tuhan, Tuhan taruhkan warisanku kepada anak-anakku, kepada 7 turunanku. Tuhan wariskan iman percayaku kepadamu, kepada 7 turunanku, 7 turunan anak-anakku. Jadi aku tuh cuman minta sama Tuhan, Tuhan wariskan iman percayaku kepadamu, kepada 7 turunan anak-anakku. Bukan kepada 7 turunan aku, tetapi kepada 7 turunan anak-anakku. Aku mau mereka punya iman seperti aku, lebih kuat bahkan. Ketika, karena begini loh, kalau mereka tidak punya iman yang kuat di dalam Yesus, mereka akan dilepaskan di tengah-tengah dunia ini. Dengar kata Yesus, engkau dilepaskan seperti domba di tengah-tengah kerumunan serigala. Kamu itu serigala, kami adalah domba-domba. Jadi ketika kami ini seperti domba, kami itu tidak bisa membela diri kami. Jadi kami perlu Yesus sebagai gembala yang membela kami. Makanya kami perlu Yesus, sangat perlu. Satu hari 24 jam, jangan pernah Tuhan tinggalkan kami. Kalau kau bisa bertemu sama Tuhanmu 5 kali sehari, dengar setiap helaan napasku, jangan pernah Tuhan kau tinggalkan aku. Aku gak bisa hidup tanpa engkau. Jadi ketika aku punya iman percaya kepada Tuhan Yesus ini aku wariskan sama mereka. Jadi aku selalu bicara sama anak-anakku, ketika engkau mengalami ini, umpamanya begini nih, ketika nih, ini aku ajarin sama anakku ya, dan aku mau mereka mengajarkan kepada 7 turunan anak-anak mereka kelak. Dengar, ketika ada gempa, karena ini gempa bumi ini, semua segala perkara dunia ini makin lama makin hancur. Dunia ini menuju kepada kehancuran, itu kata firman Tuhan. Ketika ada gempa bumi, umpama ada gempa bumi seperti gempa bumi yang dahsyat kayak di gempa bumi di Aceh atau di Palu, dengar ya, aku kasih bilang sama anak-anakku gini, ketika ada gempa dimanapun, jangan kau panggil namaku. Panggil Tuhan Yesus. Nah, tuh. Nih, dengar gak? Dengar ya anakku ya. Kau bilang kasihan anak-anakku. Dengar sendiri anakku. Jadi aku ajarin mereka, ketika ada gempa besar, entahlah aku tidak bisa melindungi anakku di hari-hari jam-jam ke depan. Aku tidak bisa mantau mereka, aku tidak bisa ikutin mereka kemanapun, aku tidak bisa menjaga mereka. Tapi aku punya Tuhan yang luar biasa yang bisa menjaga dia, yang bisa menjaga, bahkan menjaga keturunan mereka sekalipun mereka belum punya keturunan.
Tapi sanggup, Tuhan sanggup menjaga anak-anak cucu mereka sekalipun mereka belum berketurunan. Dengar ya. Jadi ketika aku bilang sama mereka, ketika ada suatu hari gempa yang dahsyat yang membuat rumah segala sesuatu porak-poranda, dengarkan anak-anakku, kau jangan pernah memanggil aku, jangan pernah kau panggil namaku, karena aku tidak bisa menyelamatkanmu. Dengar ya, aku nggak bisa nyelamatin mereka. Aku kasih nasihat begitu, panggil nama Yesus. Ketika ada musibah apapun dalam hidupmu, panggil nama Yesus. Karena nama itu berkuasa dalam segala masalah apapun. Dia sangat berkuasa, dan bukan berkuasa aja, sangat berkuasa. Ini simpen aja. Sangat berkuasa, dan itu terbukti. Oke, Vero, Mbak. Mantap, Mbak cantik Yanti, sukses selalu, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Yes, Vero, kau juga menjadi terang dan garam ya. Sukses selalu ya, Vero. Tuhan memberkatimu, memberkati keluargamu, memberkati apapun yang kau pikirkan yang baik itu terjadi atasmu, Vero. Dalam nama Yesus, amin. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah pembuat kejahatan dan akan diusir. Dengar ya, kamu jangan dengar ya. Seperti kitab Wahyu 18 ayat 22. Kitab Wahyu 22 ayat 18 mengatakan, janganlah kamu menambahi dan mengurangi apa yang dikatakan dalam kitab suci ini, karena ketika kau menambahi dan menguranginya, engkau pun akan ditambahkan malah petaka dalam hidupmu, dan engkau akan dikurangi kehidupan dalam hidupmu. Dengar ya, yang memanggil Yesus Tuhan adalah pembuat kejahatan, kata si Mr. M. Dia balik-balikin bahasa dalam Alkitab. Yang benar adalah setiap orang yang memanggil ya, ini kita baca aja lah yang dia nih biar nggak salah-salah kalau Mr. M ya. Nih, Matius 7 kata si Mr. M. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Kita baca ya. Matius 7 ayat 21. Dia bilang nih, Mr. M bilangnya, yang memanggil Yesus Tuhan adalah pembuat kejahatan dan akan diusir ya. Dengar ya. Kau tadi ngomong gitu ya, Mr. M. Kau ketik gitu ya. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah pembuat kejahatan dan akan diusir. Kita baca. Matius 7 ayat 21. Demikian bunyinya. Aku pakai kacamata baca dulu ya. Matius 7 ayat 21. Demikian bunyinya. Bukan setiap, dengar ya Mr. M ya, dengar ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan semua orang yang manggil Tuhan Tuhan itu masuk ke dalam surga, tetapi semua yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Yesus. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Siapa yang pembuat kejahatan? Mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kata Yesus, setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Jadi semua orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, walaupun dia berseru-seru Tuhan, Tuhan, kata Yesus, enyahlah engkau kamu sekalian pembuat kejahatan. Ngerti nggak? Contoh. Aku nggak menghakimi ya. Aku tidak menghakimi. Kalau itu memang faktanya, aku tidak menghakimi. Ketika seorang RK berkata-kata tentang Tuhan, tetapi di belakang dia melakukan kejahatan, dia tidak melakukan kehendak Bapa, dia berselingkuh dengan wanita lain selain istrinya. Dengar.
Itulah yang kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau, aku tidak menghakimi ya. Aku cuman kasih contoh loh, orang-orang yang tidak melakukan kehendak dia berkata-kata tentang Tuhan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi yang disebut Tuhan, yang disebut enyahlah engkau semua yang pembuat kejahatan, itu orang-orang ya yang bicara soal Tuhan, yang berseru-seru nama Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Itulah yang disebut olehmu, oleh Yesus, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Ya, Mr. M ya, jangan suka jangan suka di ayatnya tuh dipelintir-pelintir seolah-olah. Jadi gini loh, karena gini, ketika engkau tidak tahu kebenaran, kata Yesus, engkau akan mati dalam dosamu. Jadi ketika engkau tidak benar, kau tahu itu tidak benar, ayatnya seperti itu ya. Di sini dikatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukannya. Jadi pada saat itulah aku akan ngomong kepadamu, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Siapa yang membuat kejahatan? Adalah orang yang berseru nama Tuhan, Tuhan, tetapi di luar dari kehidupannya, tapi dia melakukan kejahatan. Orang yang selalu di depan orang berseru Tuhan, Tuhan, dia selalu mengajarkan tentang nama Tuhan, tetapi di belakang dia melakukan kejahatan. Contoh kejahatan perzinahan, perselingkuhan, kebohongan, kemunafikan, semua hal-hal yang menjijikkan, itu kejahatan bagi Tuhan. Jadi semacam orang munafik kayak gitu loh ya. Jadi kamu tuh ya, kalau kamu udah tahu kebenarannya tapi kamu tidak mau tahu kebenarannya, kau kata Yesus, engkau akan mati dalam dosamu. Lalu ketika engkau tahu kebenaran tapi kau memelintir kebenaran itu, dan kau mengajari itu kepada anak-anakmu, kau mengajari kepada teman-teman, kamu sedang menjadi jalan untuk mereka pun mati dalam dosa. Kau besar kali dosanya. Oleh sebab itu kata Tuhan di Wahyu 22 ayat 18, kehidupanmu akan dicabut. Kehidupanmu akan dicabut ya. Dengar ya Mr. M ya. Jadi tolong ya, sesuai dengan Wahyu 22 ayat 18, janganlah kau menambahi dan janganlah kau mengurangi ayat-ayat dalam firman Tuhan dalam kitab ini. Itu jelas ayatnya. Wahyu 22 ayat 18 ya, dibaca kalau nggak percaya. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikanlah diri kepada Dia sahaja. Lukas 4 ayat 8. Ya, betul. Kau sudah pintar ternyata ya. Sudah pintar ya. Tetapi kau tidak pintar ketika Yesus itu sebagai manusia, dia berkata begitu. Dengar, ketika dia sebagai manusia, dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Yesus turun ke muka bumi ini mau menjadi manusia supaya dia bisa berbicara kepadamu bahwa di dalam dia ada Tuhan yang benar, bahwa di dalam dia ada juru selamat, bahwa di dalam dia ada keselamatan untuk jiwamu. Jiwamu kepengen ditebus ketika engkau jatuh dalam dosa ya, yang membuat engkau harus ada di neraka, jiwamu tuh diambil. Thank you ya Arif, thank you. Jadi ketika jiwamu itu harusnya masuk ke dalam neraka, itulah jiwamu akan diambil. Jadi Yesus turun ke muka bumi ini mau menjadi, ya dengar ya Mr. M, didengar ya. Dengar ya, ketika malaikat mengatakan kepada Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, seorang anak laki-laki, seorang, maka ketika Yesus berkata sebagai orang, dia mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikanlah dirimu kepada Dia saja. Sebagai sebagai orang, dia mengajarkan bahwa di dalam dia ada Tuhan yang benar. Itulah Yesus turun ke muka bumi ini sebagai manusia. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia akan mengajarkan hal-hal yang benar tentang Tuhan yang sesungguhnya roh dia sendiri yang ada di dalam diri dia. Jadi jangan kamu Mr. M, jangan kamu membaca Yesus menjawab di dalam Alkitab. Kita baca aja ya, Lukas 4 ayat 8. Nih si Mr. M bicara Lukas 4 ayat 8, kita baca aja ya. Jadi kamu itu nggak mau paham atau tidak paham, nggak tahu, kayaknya kamu itu nggak mau paham kalau Yesus di dalam dunia ini dia turun itu mau menjadi manusia, bukan mau menjadi Tuhan.
Ya, dengar ya. Yesus turun ke dunia ini mau menjadi manusia. Untuk apa dia menjadi manusia? Untuk dia bisa berbicara kepadamu bahwa di dalamku ada Tuhan yang benar, bahwa di dalamku ada jalan keselamatan. Untuk itu, dia mau mengabarkan secara langsung kepadamu bahwa di dalam dia ada jalan keselamatan. Kita baca ya, Lukas 4 ayat 8. Kita baca ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Dengar kata nih ya, pencobaan di padang gurun. Tetapi Yesus berkata nih, ini kan tentang pencobaan. Ayat 5 ya, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dalam sekejap mata yang memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Dengar, seluruhnya. Kenapa dibilang seluruhnya? Ini iblis kan berkata-kata kepada Yesus ya. Katanya kalau engkau mau menyembah aku, ya kata iblis kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, ini loh kerajaan dunia ini kan sudah diserahkan sama aku akan serahkan kepadamu. Dengar, Yesus itu Tuhan. Kenapa iblis bisa ngomong kepada Yesus? Karena dia itu ngomong sama sebagai manusia. Paham gak sih? Iblis itu bicara kepada seorang anak Maria. Seorang anak Maria adalah orang-orang. Maka iblis berkata, ini kerajaan dunia ini sudah diberikan kepadaku. Kalau engkau mau menyembah aku, kata iblis, kalau engkau mau menyembah aku, engkau akan kuberikan ini loh kemuliaan dunia ini buatmu. Kenapa iblis mengatakan itu kepada Yesus? Padahal Yesus lebih berkuasa daripada iblis, karena iblis berkata-kata kepada orang, kepada manusia. Yesus, dia berkata kepada Yesus, kepada seorang manusia. Tetapi ayat 8-nya, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Kata Yesus, engkau kepada iblis ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia. Itu kan Yesus yang ngomong. Otomatis itu secara tidak langsung dia mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan aku yang menyembah kepadamu. Kan iblis bilang gini, kau sembahlah aku, nanti aku kasih dunia ini kepadamu, karena dunia ini sudah diberikan kepadaku, kata iblis. Tapi Yesus bilang, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Artinya apa? Kan Yesus disuruh nyembah kepada iblis. Nah, Yesus berkata, kamu yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Siapa Tuhan Allah yang dimaksud Yesus ini? Kita baca ya, siapa Tuhan Allah yang dimaksud iblis ini ya? Kan Yesus bilang kamu yang harus menyembah Tuhan Allahmu. Kita baca ya, di Lukas 1. Siapa Tuhan Allah itu? Siapa Tuhan Allah yang dimaksud sama iblis ini? Kau harus menyembah nih ya. Nyanyian pujian Maria. Ketika Maria mendapatkan satu nubuat dari ketika Maria mendapatkan satu nubuat dari malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Nih, dengar ya. Nih, nyanyian pujian Maria. Siapa yang disebut Tuhan Allah? Siapa yang disebut Tuhan Allah oleh iblis? Dengar ya. Ya. Siapa yang harus menyembah Tuhan Allah? Siapa Tuhan Allah ini? Ya. Dengar ya. Ini aku bacakan ini. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku nih, ketika malaikat sudah mengatakan kepada Maria bahwa engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, lalu Maria itu memuji Tuhan. Makanya orang Kristen itu suka memuji. Oh, Marianya aja memuji. Kau baca aja di Lukas 1 ayat 48, 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Dengar ya Mr. M, dengar ya. Ini Maria loh yang mengatakannya. Dia memuji Tuhan ya. Begini, dengar. Lukas 1 ayat 46. Kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dengar, jiwaku ini kan ini aku ngomong
sama kamu sesuai omonganmu ya. Lukas 4 ayat 8. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikanlah dirimu kepada Dia saja. Kok Mr. M mengatakan begitu kan? Sembahlah, kata Yesus. Yesus berkata, sembahlah Tuhan Allahmu. Ini Yesus berkata kepada iblis, ya, kepada iblis. Dia berkata, sembahlah, kata iblis kepada Yesus, sembahlah aku, sembahlah aku. Sembah aku, nanti kalau kau sembah aku, kau akan kuberikan semua kemuliaan dunia ini. Tapi Yesus menjawab, sembahlah Tuhan Allahmu dan abdikanlah dirimu kepada Dia saja. Nih, si Mr. M kan ngomong kayak gitu. Si iblis bilang, sembahlah aku kepada Yesus. Yesus bilang, sembahlah Tuhan Allahmu dan kepada Dianya lah engkau mengabdi. Dengar, yang dibilang Yesus sembahlah Tuhan Allah, dengar ya. Siapa Tuhan Allah ini? Kita baca di Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dengar, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang sebagai juru selamat siapa sih? Allah apa Yesus? Yang sebagai juru selamat siapa sih? Yesus apa Allah? Yesus apa Tuhan apa Allah? Bingung kan kau? Iblis bilang sembahlah aku, kata Yesus sembahlah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dialah kau harus berbakti. Kata Maria begini, jiwaku bersukacita, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Allah juru selamatku. Allah yang dibilang Yesus kepada iblis, sembahlah Allah, kepada Dianya lah engkau mengabdi. Kata Yesus kepada iblis, hanya kepada Dialah engkau mengabdi. Kata Maria, sembahlah, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira kepada Allah juru selamatku. Kenapa disebut Allah juru selamatku? Kan yang juru selamat itu Yesus. Ya karena Allah yang disebut Yesus ketika Dia berhadapan dengan iblis, yang disebut sembahlah Tuhan Allahmu. Sembahlah Tuhan Allahmu, itu adalah diri Dia, roh Dia, roh Bapa, roh Allah, Allah Bapa yang ada di dalam diri seorang, yang ada di dalam diri seorang manusia Yesus. Paham ya, masa nggak paham sih? Aku udah berulang-ulang lo paham ya. Jadi ketika engkau Mr. M ya bicara begitu ya, kau sedang tidak paham. Kamu tidak pernah mau membaca kitab-kitab lainnya. Ya jelas ya, kau baca ya Lukas 1 ayat 46. Lukas 1 ayat 46 ya. Jadi apa yang Dia katakan, Yesus katakan kepada iblis, sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Dialah engkau mengabdi. Sembahlah. Kata Maria sebelum Yesus lahir, kata Maria sudah berkata begini, hatiku bergembira karena Tuhan, jiwaku memuji Allah juru selamatku. Jiwaku memuji Allah juru selamatku. Kata Maria, Allahnya adalah juru selamatnya, sedangkan juru selamat dunia ini adalah Yesus. Artinya Yesus sedang berbicara kepada iblis ya, sembahlah Tuhan Allahmu yang adalah rohnya, roh Allah yang ada pada diri Dia. Selesai ya. Jadi Bapa sesuai Yohanes 14 ayat 10, Bapa dan aku adalah satu. Jika engkau melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Jelas ya. Kalian tuh jangan baca sembahlah Tuhan Allahku, aku diutus. Jangan baca dong kitab-kitab yang lain juga yang mengatakan aku dan Bapa satu. Apa yang aku perbuat adalah semuanya itu adalah perbuatan Bapa yang ada di dalam diri aku. Kau nggak mau. Kau nggak mau baca-baca ayat itu. Kau maunya baca-baca ayat yang sebagai dia manusia saja. Kau nggak mau baca-baca kalau Dia itu Tuhan juga. Kau nggak mau. Kau maunya bacanya sepertinya Yesus itu hanya manusia aja. Padahal Yesus itu menjadi manusia itu cuma 33 tahun aja. Cuma 33 tahun saja.
Dan kalian itu aja yang kalian kulik-kulik. Itu aja yang kalian kulik. Kalian tidak mau di balik layar Yesus sebagai manusia itu, kalian tidak mau tahu siapa di balik Yesus itu melakukan segala sesuatu pekerjaan di muka bumi ini. Kalian tidak mau tahu siapa. Lah kalau kalian bilang, oh Yesus itu ya kan dikasih sama kayak utusan lain, sama kayak nabi lain, dia diberi kuasa. Beda bro, beda ya. Utusan lain, nabi lain itu datang dari keinginan nafsu seorang laki-laki. Mereka datang dari dunia ini. Yesus datang jelas dari sorga. Dia datang dari roh Allah itu sendiri, roh Bapa itu sendiri. Oke. Jadi jangan cerdaslah dikit lah. Jangan itu juga maju loh. Kalau belajar Alkitab tuh maju. Karena kalian akan pintar, bukannya bodoh, kalian akan pintar. Karena apa? Kalian akan pintar karena ilmu tentang surga itu kalian bisa pahami juga, sekalipun kalian tidak percaya Yesus. Ilmu tentang kesurgaan itu kalian bisa pahami juga, karena Yesus datang ke muka bumi ini mau mengajarkan ilmu tentang surga, bukan ilmu tentang bagaimana cara kau masuk ke kamar mandi, bagaimana kau harusnya bersetubuh, bagaimana. Bukan ilmu yang tentang dunia. Dia mengajarkan ilmu tentang surga. Dia mengajarkan tentang sorga. Yesus mengajarkan tentang sorga. Jadi semua nabi itu mengajarkan tentang tata cara bagaimana engkau menyembelih, tata cara bagaimana engkau berdoa, tata cara bagaimana engkau harus bersujud, tata cara bagaimana engkau membersihkan dirimu. Itu tentang dunia. Yesus tidak ngajarin tentang dunia. Sekalipun kau bilang kitab aku sangat sempurna, semua ada tatanannya, itu dunia. Kau sedang berjalan mau untuk dunia. Kau mau hidupmu untuk dunia. Kau mau hidupmu untuk dunia apa untuk surga? Dan kalau kau mau hidupmu untuk surga, kau datang sama Yesus. Kau belajar kepada Yesus karena dia mengajarkan sesuatu, segala hal tentang surga. Bukan tentang dunia, karena tentang dunia akan mati, akan dibawa oleh daging dan hancur, dibawa kembali kepada tanah. Ya, jadi kalau kau mau belajar tentang surga, kalau hidupmu ada tujuan untuk ke surga, belajar sama Yesus. Karena jelas Yesus turun dari surga, dia bukan turun dari dunia. Yesus tidak turun dari dunia. Apa segala sesuatu yang lahir dari dunia, dia akan diterima sama dunia. Jadi kalau kamu bilang kalau nabimu itu diterima di dunia, ya karena dia lahir dari dunia. Yesus tidak lahir dari dunia, maka dia ditolak oleh dunia. Karena apa yang dibawa ke dalam dunia ini, segala sesuatu tentang sorga. Dan sorga dan dunia ini berlawanan. Kalau sorga dan dunia ini sama-sama, buat apa ada sorga? Ketika engkau samakan sorga itu ada esek-esek, di dunia ada esek-esek, di sorga ada esek-esek. Buat apa ada sorga? Ngapa ada sorga? Sama aja. Jadi Yesus membawa pengajaran tentang surga. Ketika engkau mau kehidupanmu ada di surga, kau belajar dari Yesus. Kau belajar dari ajarannya. Ajaran Yesus itu ajaran untuk kau bisa masuk surga, bukan buat engkau teratur di dunia. Yesus tidak ngajarin engkau bisa teratur di dunia. Ketika engkau diberikan pemahaman tentang surga, otomatis akalmu itu udah menyangkut tentang dunia. Ketika Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, udah tahu. Kau harusnya kalau punya akal, kalau satu kata aja Yesus katakan begini, kasihilah musuhmu, otomatis kau harus punya akal. Berarti aku tidak boleh memusuhi apapun. Aku tidak boleh marah kepada siapapun. Kalau udah satu kata itu adalah ajaran yang maha tinggi. Jadi ya kalau kalian itu ya kepengen kenal sama Tuhan Yesus, tapi kalian tidak paham bagaimana caranya untuk bisa kenal sama Tuhan Yesus, kalian tuh doa. Karena gini loh, ketika aku mendoakan setiap hari, ketika ada satu apa sih ini dek? Bentar ya, aku nyobain dulu. Nanti kalau nggak nyobain nanti dihabisin bang. Mimi mau yang ininya ya. Jangan. Kuningnya dikit aja. Kan ada yang satunya lagi. Mama. Bahasa apa ini? Oke, kalau kalian kepengen kenal Yesus, tapi bagaimana ya caranya? Oh deh, bateraiku udah mau habis. Aku tuh pengen kenal Yesus, tapi aku caranya gimana?
Caranya gimana ya? Kau doa aja deh, doa yang sangat dasar ya dari kekristenan, itu adalah doa Bapa kami. Ketika kau berdoa dengan sungguh, doa Bapa kami, engkau akan diberikan hikmat sama Tuhan. Kau akan diberikan pengertian yang tadinya engkau tidak mengerti bahwa Yesus itu Tuhan. Kayak mananya dia Tuhan? Kok dia lahir, kok dia netek, kok dia makan? Kau nggak paham no? Ketika kau mau kau melangkah, kau mau percaya sama dia, kau akan diberi pengertian. Otomatis kau akan diberi pengertian dan kau akan ngerti. Percayalah. Kau tidak mau mengerti karena kau tidak mau menerima pengertian itu. Sebenarnya kau bisa mengerti kalau kau bisa menerima pengertian, tapi kau tidak mau. Kau menahan, kau membatasi dirimu. Kau kepo sama Tuhan Yesus, tapi kau membatasi, cegreng. Jadi kau nggak ngerti-ngerti. Sampai kiamat pun kau nggak ngerti-ngerti. Kasihan kan? Ribuan orang sudah mengerti Yesus itu Tuhan tuh kayak mana caranya. Kok dia bisa disebut Tuhan kayak gini-gini? Dia mengerti sama seperti aku. Jadi kalau kalian kepengen supaya kalian paham, ya berdoalah secara, aku nggak bisa doalah secara apa yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami, kita doa yuk. Tapi doanya kalian tuh jangan kayak orang Farisi di luar-luar itu loh. Kalian nyembah-nyembah di jalan-jalan, jangan kayak gitu loh. Doanya itu masuk kata Tuhan Yesus, doa yang benar adalah ketika kau masuk ke kamar, tutup pintu, biarkan kau dan Bapakmu, biarkan Bapakmu yang di surga. Dengar loh, Bapakmu loh yang di surga itu Bapakmu loh. Kalau dia Bapakmu, kau punya ahli waris, kau berhak punya warisan di surga. Kalau Yesus itu Bapakmu, dia kan tinggalnya di surga nih. Segala warisan surga itu milikmu. Kau anaknya, kau akan diwarisinya. Ya, ketika kau berdoa kepada Bapakmu di surga, kau katakan begini. Kita yuk doa Bapa kami yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doanya kayak gitu. Jadi ketika kau doa gitu, Tuhan akan kasih hikmat sama kamu. Tambah hikmat lagi ya. Tuhan berkati. Shalom, Tuhan berkati ya. Karena aku mau nyobain makanan anakku. Mami, stop. Ya stop, sekarang kan udah stop. Tuhan berkati ya. Ini mau nyobain. Ya teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Tentunya sangat luar biasa ya. Kalau kita perhatikan sangat-sangat diurapi untuk bisa menjadi pelayan Tuhan. Maka untuk itu tidak mengurangi rasa hormat kita, maka kita perlu untuk mendoakan mereka dan perlu untuk kita dukung mereka ya, untuk terus memberitakan kebenaran melalui media sosial dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka, yang fasih bicara dan sebagainya. Tugas kita adalah mendukung, dan tugas kita juga adalah menyebarkan apa yang mereka sampaikan sehingga dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi. Karena kalau kita semua saling bergandengan kerjasama sesuai dengan amanat agung, maka Indonesia pasti akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi jangan kita biarkan mereka berjalan sendiri. Kita harus bergandeng tangan bersama-sama dalam penginjilan. Ya, kita bisa menginjil dan menjalankan amanat agung. Yang kurang pandai bicara cukup membagikan video, itu sudah menginjil. Dan penginjilan terbaik hari ini adalah membagikan hal-hal yang baik melalui media sosial kita. Ya, karena kita tidak bisa memaksa orang. Dengan cara itu orang bisa dengan sukarela melihat, menonton, mendengar, dan mengambil keputusan untuk ikut Yesus tanpa kita harus dipersalahkan untuk kemudian hari jika satu orang bertobat mengenal Yesus. Puji Tuhan, demikian doa kami yang terbaik untuk Anda semua. Tetap sehat, tetap diberkati, dan tetap umur panjang, dan pergumulannya selalu dijawab Tuhan. Sampai kita jumpa kembali di video-video berikutnya.